Jadi penting ya dari kecil diperdengarkan Iya, betul. ayat Al-Quran, Iya. jangan diperdengarkan lagu-lagu TikTok. Ketika kita belajar tilawatil Quran, bukan lagunya yang jadi pokok utama, tapi yang menjadi pondasi utama itu adalah tajwidnya. Kamu gak usah khawatir hidup nih, kan kadang kita nih overthinking. Iya. Wah khawatir teman kita gibahin kita, khawatir teman kita ngapa-ngapain kita. Nggak usah khawatir, kata si Mutawalli Sya'rawi, karena yang bisa dilakukan oleh orang sejahat apapun kepada kamu adalah hanya melakukan apa yang dibolehkan oleh Allah, yang direstui oleh Allah, dan semua yang direstui oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Al-Ahdar. Nah, kali ini setelah kita melewati Ramadan dan Lebaran kemarin, Cahaya untuk Indonesia kembali dengan banyak hal baru nantinya yang akan kita berikan, dan belum apa-apa sudah dapat kejutan. Kejutannya adalah karena Cahaya untuk Indonesia channel YouTube-nya sudah 100.000 subscriber. Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk tetap nonton Cahaya untuk Indonesia, nge-like, komentar, dan nge-share, serta tentunya subscribe dan hidupkan loncengnya agar selalu mendapatkan update, karena seperti biasa kita akan selalu memberikan konten-konten positif dalam sudut pandang keislaman setiap minggunya bagi semua subscriber kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu, namanya Mimi Jamilah, betul ya? Iya. Mimi Jamilah, tapi biasa dipanggil Michan. Michan. Iya. Dari Mimi Jamilah ke Michan, dari mana tuh? Michan. Minya masih bisa dong, Iya, Miminya ya. Channya dari mana? Itu sebetulnya dulu panggilan kesayangan sama teman-teman aja waktu kuliah. Jadi kan Jamilah itu kan artinya cantik. Jadi sama teman-teman aku disingkat Michan, Mimi cantik gitu. Oh, gitu. Jadi akhirnya aku bikin buat nama Instagram Michan. Oh, awalnya jadi nama Instagram. Iya. Tapi Michan dikenal sebagai qori'ah. Iya. Iya, qori'ah. Artinya pembaca atau pelantun Al-Qur'an ya. Belajar ngaji mulai kapan, Michan? Kalau belajar ngaji sih udah dari kecil, Bib. Kebetulan kan ayah itu qori juga. Oh, ayah qori. Iya. Biasanya gitu ya? Ayahnya qori, anaknya iya, qori. jadi kayak ayahnya nurun gitu. Pelantun salawat, anaknya juga. Munsyid ya. juga gitu. Kebetulan ayah tuh qori, jadi di rumah memang belajar ngaji. Tapi untuk tilawahnya itu belajar lagi sama guru. Gitu. Dan itu belajarnya sama Ibu Hajah Maria Ulfah, yang memang kebetulan beliau itu di Indonesia adalah perempuan pertama qori'ah yang juara di ranah internasional. Di ranah internasional. Iya, saat itu. Jadi penting ya dari kecil diperdengarkan ayat Al-Quran, jangan diperdengarkan lagu-lagu TikTok. Nanti anaknya jadi TikTokers. Iya, betul. Jadi karena itu ya, ke-distract sama biasa diperdengarkan ayat Al-Quran. Karena Abi itu senang banget nyetel tilawah, qasidah, kemudian nasyid-nasyid, dan itu semua kerekam di aku. Iya. Gitu. Bahkan dalam Islam dianjurkan sejak masih di dalam kandungan itu sudah di ngajiin. Betul. Itu sebagaimana dibahas dalam surat Ali Imran, bagaimana keluarga Imran itu ketika mengandung anaknya di ngajiin di dalam perutnya, anaknya yang bernama Maryam. Ya, terus aku belajar di Bu Maria itu dari SMP sampai kuliah. Berarti itu udah profesional, artinya belajar untuk jadi qori. Bisa dibilang begitu. Iya. Dan itu belajar berapa lama? Kalau aku pribadi dari sanawiyah sampai kuliah semester 2 aku mondok di sana. Berarti 7 tahun total. 7 tahun. 7 tahun. Itu aku belajar berawal dari dibetulin dulu makhorijul hurufnya. Makhorijul huruf. Makhorijul hurufnya. Pertama makhorijul huruf betul. Ya. Pelafalan hurufnya. Iya, betul sekali. Jadi sebelum langkah untuk mengenali lagu, aku dites dulu sama Bu Maria bagaimana bacaan aku. Nah, ketika aku baca Al-Fatihah, itu bacaan aku masih ada yang salah. Gitu. Terus dites baca baca surah lain,
ada yang salah juga beberapa huruf, kayak misalnya penyebutan huruf kho itu kan kayak agak ngorok gitu ya bacanya. Waktu itu aku bacanya ho gitu. Ya. Terus kemudian baca sod, aku membacanya itu seperti membaca shin, padahal kayak misalnya siroto harusnya kan sod ya, aku bacanya shiroto gitu. Jadi ketuker sama huruf shin, akhirnya dibetulin sama Bu Maria. Ya udah akhirnya bacaannya udah dianggap lumayan lah ya, boleh melangkah ke jenjang selanjutnya, akhirnya mengenali lagu. Sebelum ke jenjang selanjutnya, kalau huruf tuh biasanya yang mudah ketuker tuh ho, ha, dan ha ya. Ain dan hamzah. Ho, ha, dan ha, ain dan hamzah. Iya, kemudian sod, sin dan shin. Iya betul. Terus apa lagi? Dal dan zal ya? Dal, jim sama zai, nah itu sering banget ketukar tuh. Dal, zal, jim, zai. Zal. Ya. Itu sering banget ketukar. Itu sering ketukar. Makanya memang makharijul huruf itu penting sekali di awal. Betul. Ini di awal banget itu. Di awal banget harus itu, karena kan ketika kita belajar tilawatil Quran, bukan lagunya yang jadi pokok utama, tapi yang menjadi pondasi utama itu adalah tajwidnya. Jadi makharijul hurufnya, ketika orang baca lagunya bagus nih, tapi makharijul hurufnya itu pasti fatal gitu, karena kan nanti akan merubah makna, ya kan Bib ya? Iya, merubah betul. Makna. Jadi beda huruf sedikit aja bisa merubah maknanya tuh bisa fatal gitu. Iya. Ya, akhirnya dibetulin makharijul hurufnya dulu, baru abis itu mengenali lagu gitu. Oh, baru mengenali lagu. Iya. Kalau ini mengenali tajwid juga? Tajwid juga. Jadi tajwid tuh sambil belajar kan ditahsin dulu sama Bu Maria, dites bacaannya. Kira-kira nih anak bisa nggak lanjut langsung tilawah gitu. Kalau dianggap kira-kira langsung bisa, berarti tajwidnya tuh sambil jalan. Jadi sambil kita baca, nanti Bu Maria perbaiki tajwidnya gitu. Misalnya shinnya kurang tafashi gitu, kurang shin, kurang gitu. Itu sambil diperbaiki sama beliau. Atau hamesnya terlalu berlebihan gitu. Nanti sama beliau sambil diperbaiki. Hames berlebihan apa maksudnya? Kayak misalnya kalau huruf ta itu tak sukun, misalnya at gitu kan, itu ada hames. Hames itu desis. Jadi kalau kayak huruf sin, shin, ta itu sifatnya kan dia ada hames. Hames itu desis. Jadi kalau hurufnya mati itu harus didesis. Kayak misalnya ba'at, tapi kita bacanya ba'at. Nah, itu berlebihan desisnya gitu. Ba'at. Jadi hamesnya itu seperti sifatnya huruf sin, malah bukan seperti sifatnya huruf ta. Jadi berlebihan pun nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi tajwid. Iya, kemudian tajwid. Lagu tuh ada berapa lagu? Kalau lihat dari sejarahnya sebetulnya lagu itu banyak banget sampai 50 lagu katanya menurut sejarahnya. Tapi yang masyhur atau yang paling banyak dikenal orang itu ada 7 lagu yang masuk ke Indonesia. Apa aja tuh? Itu ada Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Jadi ada 7 lagu. Gitu. Nah, itu yang betul, itu ada 7 lagu atau nagom lah, biasa kita sebut nagom. Itu dikenalin sama kita dari basic dulu. Jadi ada istilah tausyih. Tausyih itu kayak kalau kita belajar matematik ada rumus. Nah, itu rumusnya gitu. Nah, biar belajarnya ini gampang, lebih gampang, gimana kalau kita langsung praktek aja? Boleh. Kita langsung praktek ya? Siap. Kita praktek dari suratul Fatihah, karena itu surat pembukaan dan yang selalu diulang-ulang kan, selalu diulang-ulang. Makanya disebutnya salah satu nama surat Al-Fatihah itu surat Sab'ah Mathani. 7 surat yang selalu diulang-ulang karena minimal diulang-ulang dalam sholat kita. Nah, harus benar nih bacaan kita terhadap surat Al-Fatihah harus benar, makanya kita belajar langsung sekarang dari praktek yang akan dibacakan oleh Micha. Silakan Micha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Idza quri'al Qur'an fastami'u. Jika Al-Quran itu dibacakan, maka kewajiban bagi setiap muslim itu untuk menyimaknya sebagai minimal bentuk adab kita kepada Al-Quran, dan maksimal karena akan banyak pelajaran bahkan obat yang bisa kita dapatkan dari menyimak Al-Quran itu sendiri, selain tentunya itu karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mican, Ya. kita akan mungkin kalau langsung semua bingung penonton kita. Mungkin kita dari satu persatu Mican baca per ayat dan dijelaskan. Oh, biasanya orang salahnya tuh di mana gitu. Oke. Biasanya yang sering kita jumpai, entah kalau kita lagi mungkin sholat jamaah di luar atau mungkin di lingkungan kita gitu ya, Bib ya. Biasanya kalau di surah Al-Fatihah ini kebanyakan kayak Bismillahirrahmanirrahim, itu di ayat ini banyak yang membaca matnya itu, di sini kan ada mat tobi'i, antara mat satu dengan yang lain itu tidak seirama, harusnya kan 2 harakat. Tapi yang paling sering kita temui, atau saya pribadi sering banget nemuin kayak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahnya itu udah bukan 2 harakat lagi, padahal situ kan mat tobi'inya 2 harakat. Tapi banyak yang membaca lebih dari 2 harakat. Berarti nggak kurang dan nggak lebih baiknya. Iya, nggak kurang dan nggak lebih 2 harakat atau 1 alif. Cara Jadi menghitung 2 harakat mungkin. cara menghitungnya itu bisa dengan ketukan. Kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu, dengan 2 ketukan aja. Jadi Bismillah 2 ketukan. Iya, 2 ketukan. Hirrahman 2 ketukan. Rahim. Iya, kalau betul. Kalau Rohim itu kan dia mad arid li sukun karena dia ada di ujung ayat, jadi panjangnya itu boleh sampai 6 harokat. Boleh 6, gitu, berarti boleh. 6 ketukan. Iya, 6 ketukan. Oke, jadi 2 ketukan di awal dan 6 ketukan di akhir gitu. Bismillah 2 ketukan. Iya. Rahman 2 ketukan. Rahim bisa 6. Oke. Seperti itu. Terus banyak juga yang menyebut haknya itu samar dengan H. Padahal Rahman, Rahim itu hanya kan harusnya tipis gitu. Tapi beda banyak dengan Allah. Ya, beda dengan Allah. H. Kalau Allah itu H, dia letaknya ada di dada. Nah, tapi kalau H, dia itu letaknya ada di kerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kurang lebih. Jadi banyak yang kalau H sama H itu padahal dia berbeda, tapi banyak yang menyebutnya itu sama, kayak dipukul rata gitu. Iya. H dengan H, padahal beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Atau yang mungkin salah juga Allahnya pakai H ya. Iya, atau dia kebalik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Balik. Nah, seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya yang sejak Bismillah pun sudah harus hati-hati dalam membacanya. Ya, karena ini lagi-lagi karena ini diulang-ulang oleh kita, bahkan kalau Bismillah dalam hadis Nabi diulang-ulang bukan hanya dalam sholat saja, dalam semua kegiatan seorang Muslim dan mukmin itu sebaiknya mengawali dengan Bismillah agar Allah hadir dalam semua kegiatan kita, sehingga dengan begitu kegiatan kita bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah, dan dengan begitu juga Allah ikut menjaga kegiatan yang kita lakukan sehingga baik-baik saja. Iya, betul. Karena sering diulang itu Bismillah, berarti dia maknanya bagus banget dong, Bib. Kira-kira maknanya itu apa ya? Iya, jadi Bismillah itu artinya kita mengikut sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Jadi bi di sana bisa berarti adalah berarti dengan kekuasaannya Allah. Artinya segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya Allah.
sehingga kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak merestui, kalau Allah tidak meridhoi. Betul. Jadi kalau Allah nggak meridhoi percuma, sehingga kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, salah seorang mufassir dari Mesir juga, kamu nggak usah khawatir hidup nih. Kan kadang kita nih overthinking, wah khawatir teman kita gibahin kita, khawatir teman kita ngapa-ngapain kita. Nggak usah khawatir, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, karena yang bisa dilakukan oleh orang sejahat apapun kepada kamu adalah hanya melakukan apa yang dibolehkan oleh Allah, yang direstui oleh Allah, dan semua yang direstui oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi nggak usah khawatir. Sekaligus di sana artinya adalah kita melakukan itu dengan ridhonya Allah, sehingga bukan hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan pahala untuk akhirat kita kelak. Jadi dengan Bismillah itu artinya kita menyertakan Allah. Sehingga misalnya kita nyembelih tuh, nyembelih kan pakai Bismillah. Ya rasanya di dunia sih sama. Kambing yang disembelih pakai Bismillah dan nggak pakai Bismillah ya sama rasanya gitu. Tapi bedanya nanti di akhirat, yang disembelih dengan Bismillah akan bernilai pahala, bukan hanya kekenyangan kita secara lahir, tapi juga secara batin juga kita akan kenyang dan bernilai itu di akhirat gitu. Makanya sebaiknya segala sesuatu itu diawali dengan Bismillah. Jadi kayak minta keberkahan gitu ya, Bib ya? Iya, apalagi kan tidak sepenuhnya segala sesuatu ini di bawah kontrol kita. Sebagian besar hal itu tidak berada di bawah kontrol kita kan. Ya kita sekarang syuting misalnya, nggak ada jaminan nggak mati lampu sehingga syuting ini kemudian lancar kan. Segala sesuatunya itu karena itu diawali dengan Bismillah. Agar kemudian Allah ikut serta sehingga Allah membimbing semua yang kita lakukan itu menjadi baik-baik saja. Itu kalau secara makna. Jadi dengan tadi kita belajar membaca Bismillah, kemudian mengetahui maknanya, ini insya Allah akan meningkatkan kualitas kita dalam membaca Bismillah. Jadi sudah membacanya baik dan tahu maknanya sehingga penuh penghayatan, insya Allah. Kita lanjut ke ayat kedua. Menurut madhab Syafi'i. Seperti di Quran ini ditulisnya ayat kedua. Tapi kalau dalam madhab Maliki, Bismillah itu tidak merupakan bagian dari ayat Al-Fatihah. Bismillah itu bukan memang ada pendapat yang mengatakan gitu ya, Bib ya. Makanya kalau kita di Saudi misalnya sholat, biasanya imamnya Alhamdulillah, nggak pakai Bismillah, karena itu madhabnya Maliki. Iya, jadi ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Berarti kalau kayak gitu, dua-duanya benar dong, Bib? Dua-duanya benar, hanya berbeda rujukan. Kalau yang pakai Bismillah itu merujuk kepada madhab Syafi'i. Dalam masyarakat Muslim di Indonesia itu umumnya adalah madhab Syafi'i, sehingga biasanya umumnya di Indonesia itu pakai Bismillah. Al-Qurannya juga seperti Al-Quran yang dibaca oleh Mican nih, ayat pertamanya Bismillah, karena dalam madhab Syafi'i itu Bismillah itu awal dari surat Al-Fatihah dan bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan dalam pendapat Abdullah bin Al-Mubarak, itu semua ayat Al-Quran itu Bismillah adalah ayat pertamanya. Jadi semuanya, bukan hanya Al-Fatihah. Itu di luar 4 madhab yang tadi ya? Di luar. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, meskipun Bismillah hanya bagian dari suratul Fatihah, tapi setiap surat lain ketika membacanya diawali dengan Bismillah. Oke, dilanjut di berarti ayat kedua. Di ayat kedua ini ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, biasanya di ainnya ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ain itu ketukar dengan hamzah. Padahal kalau ain itu kan dia kayak ada di langit-langit tenggorokan ya. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu membacanya ain. Tapi banyak yang membaca dengan hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, gitu. Ada juga memang faktor dialek atau lahjah logat kedaerahan itu kadang menjadi faktor sibib gitu. Kadang mohon maaf kayak orang Jawa mungkin menyebutnya alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, itu orang Jawa. Atau orang Betawi menyebut alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Alif, jadi pakai alif bukan hamzah, seperti itu. Alhamdulillah. Adapun secara makna, alhamdulillah itu alif lam itu maknanya adalah keseluruhan. Jadi segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Jadi segala pujian ini hanya untuk Allah.
tidak ada untuk selain Allah, karena segala ini bisa berjalan karena karunia Allah, karena ridhonya Allah, karena restunya Allah, sehingga pujian ujungnya adalah pada Allah. Kalau ada orang baik, ya kita memuji orang itu, dan ujungnya orang itu menjadi baik karena diberikan nikmat oleh Allah dan direstui oleh Allah, sehingga ujungnya pujiannya kepada Allah. Ada dokter yang pintar dan menyembuhkan sakit jantung kita, misalnya kita puji dia. Terima kasih dokter, kamu dokter yang hebat. Tapi sepenuhnya pada akhirnya pujian itu kepada Allah, karena ilmu itu didapatkan dari Allah, dan dia menjadi pintar seperti itu karena direstui oleh Allah dan karena diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat pikiran tadi. Betul. Sehingga segala puji ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada selain Allah. Karena itu semua pujian harus berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu memuji kepada sesuatu hanya kepada sesuatu itu sendiri, tidak berlanjut kepada Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Alam itu satu, kalau alamin itu jamak artinya semesta alam, bukan hanya alam manusia, tapi juga alam gaib, alam hewan, alam tumbuhan, dan semua alam yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya bumi, tapi semesta, semua yang diciptakan oleh Allah. Allah yang mengaturnya, di bawah pengaturan Allah, sehingga ketika semua ini baik, maka kebaikan itu pujiannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar itu takutnya jadi sombong juga ya? Iya, jadi sombong. Timbul rasa sombong. Karena dia menuhankan dirinya. Iya. Menuhankan dirinya. Kita lanjut ke ayat ketiga. Ke ayat ketiga. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tadi yang dibahas ya. Iya. Jadi biasanya ketukar sama ha. Iya. Ha-nya ini ketukar sama ha. Atau ro-nya harusnya ro tebal, itu kan karena harokatnya fathah, jadi bacanya tebal, atau tafkhim yang biasa kita kenal. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi ada juga yang membacanya itu tarkik Ar-Rahman atau Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu karena kembali lagi bisa kepada faktor dialek, atau memang dia waktu kecilnya belajarnya seperti itu dan sulit dirubah gitu. Jadi kerekam sampai dia dewasa bacanya seperti itu gitu. Jadi kayak kebiasaan gitu, Bib. Jadi nggak dibaca tasdid ya dia? Iya, jadi dia bacanya tasdid tapi lebih ke tarkik tipis, bukan Ar-Rahman gitu. Jadi nggak tebel gitu bacanya. Jadi bacanya ke Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman itu tarkik. Ya. Seperti itu. Oke, kalau dari segi makna orang kadang bingung apa bedanya Rahman dan Rahim, ya kan? Karena dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dibedakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebenarnya Rahman dan Ar-Rahim itu satu akar kata, yaitu rahmat, yaitu cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Bedanya menurut para ulama, Rahman itu cinta Allah yang diberikan secara umum, tapi berlakunya hanya di dunia. Secara umum artinya gak hanya orang Islam, tapi non-Muslim juga diberikan cinta dan kasih sayang Allah ini. Dan bukan hanya orang non-Muslim, tapi yang gak beragama juga Allah beri nikmat cinta dan kasih sayang Allah ini. Bukan hanya yang tidak beragama, yang gak menyembah Allah pun, yang ateis, tetap Allah cintai dengan kasih sayangnya Allah, sehingga dia tetap Allah kasih kehidupan, dia tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang mati kelaparan karena ateis gitu, terus Allah boikot rezekinya, nggak ada. Semua Allah kasih rezeki, kasih makan, kasih minum, kasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlakunya hanya di dunia bagi Rahman ini, yang sifatnya bersifat umum bagi siapa saja. Tapi kalau Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang secara khusus, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan masuk ke dalam jalan petunjuk Allah. Jalan petunjuk Allah sejak era Nabi Muhammad itu adalah Islam. Jadi siapa yang Islam dan beriman kepada Allah, maka dia diberikan nikmat, yaitu nikmat terbesar berupa nikmat iman dan nikmat Islam, karena di dalamnya adalah nikmat terbesar. Dan Allah nggak pilih-pilih sebenarnya, siapa saja kan bisa masuk Islam, bisa beriman kepada Allah. Cuma nikmat ini yang dikhususkan bagi siapa saja yang masuk, yang itu kehendaknya dia. Bukan Allah pilih-pilih, oh
karena muslim, karena mukmin Allah kasih. Enggak. Jadi dari awal nikmat ini sudah ditetapkan hanya untuk orang yang beriman dan berislam. Jadi siapa saja yang mau masuk silahkan. Tinggal kemudian orang mau nggak masuk ke sini. Betul. Bukan Allah yang pilih-pilih, tapi kita yang milih mau dapat ini atau enggak gitu. Hidayah ya. Hidayah itu kemudian kita Dijemput. mau menjemputnya atau tidak. Betul. Allah hanya menetapkan jalannya bahwa orang yang memilih beriman kepada Allah maka Allah tambahi nikmatnya berupa nikmat iman dan Islam, dan dia tidak hanya berlaku di dunia tapi berlaku juga di akhirat nikmat ini, yaitu di akhirat dia akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya di akhirat menjadi baik-baik saja, Masya Allah. bukan hanya di dunia. Oke, lanjut ke ayat keempat. Ayat keempat. Ini ada Maliki Yaumiddin. Biasanya ada juga yang membaca malikinya ini pendek. Walaupun dalam qiraat sebenarnya benar aja Maliki Yaumiddin gitu. Tapi karena kita membacanya di Indonesia ini adalah Imam Asim riwayat Hafs, jadinya bacanya panjang Maliki Yaumiddin. Kecuali dari awal dia sudah membaca dengan imam qiraat yang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah bacanya Hafs, jadi semuanya harus panjang. Dan di Quran ini juga panjang kan? Panjang. Harakatnya panjang. Harakatnya panjang. Rata-rata di orang Indonesia membacanya panjang. Dan kalau baca pendek sebenarnya itu hanya perbedaan qiraat, nggak ada masalah. Karena ada masalah. di kampung saya juga ada tuh imam yang kalau baca Maliki Yaumiddin dia nggak dipanjangin. Karena hanya perbedaan qiraat saja. Tapi memang rata-rata di Indonesia dipanjangin. Ya. Dan memang menurut para ulama sebaiknya dipanjangin, bukan karena ini lebih benar, tapi karena kan setiap huruf dalam Al-Quran itu bernilai 10 pahala bagi para pembacanya. Nah, kalau bacanya Maliki Yaumiddin berarti dapat 40 pahala, karena ada 4 huruf, mim, kemudian hamzah, lam, dan kaf. Tapi kalau Maliki Yaumiddin dia hanya 3 huruf, mim, lam, dan kaf, sehingga pahalanya lebih sedikit.